Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'du. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ahibbati fillah, alhamdulillahi wa syukrillah. Kita senantiasa bersyukur dan memuji Allah Subhanahu wa ta'ala, tentunya dengan selalu meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Serta tak lupa pula kita selalu memanjatkan salawat dan taslim kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi suri tauladan, panutan. Tidak ada yang pantas kita ikuti di dunia ini kecuali hanya baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bulan ini adalah bulan Ramadan. Kita harus menjadikan Ramadan ini Ramadan yang terbaik di antara semua Ramadan yang kita telah lewati. Bagaimana caranya? Tentu dengan melaksanakan amalan-amalan sunnah, melaksanakan amalan-amalan yang telah dianjurkan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, kita semua sudah tahu bahwa dalam bulan suci Ramadan kita diwajibkan untuk melaksanakan puasa di siang harinya. Coba bayangkan bagaimana ganjaran atau pahala yang dijanjikan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam jikalau kita melaksanakan puasa di siang harinya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Siapa saja yang melaksanakan puasa Ramadan di siang harinya, imanan, karena keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, wahtisaban, dan mengharapkan hanya ridhanya Allah Subhanahu wa ta'ala, ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi, semua dosanya langsung dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah yang kita inginkan dalam bulan suci Ramadan ini. Kemudian yang kedua, setelah kita berpuasa di siang harinya, maka sangat-sangat dianjurkan kepada kita sebagai umat Islam untuk melaksanakan qiyamul lail di malam harinya. Ya. Jadi puasa tidak akan sempurna kita laksanakan jikalau kita tinggalkan salat tarawih di malamnya. Bukankah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadisnya, "Man qama ramadhana imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Barang siapa yang melaksanakan qiyam, salat malam di malam bulan suci Ramadan, imanan wa ihtisaban, lagi-lagi harus karena berdasarkan iman, wa ihtisaban, dan kemudian hanya mengharapkan ridhanya Allah Subhanahu wa ta'ala, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Betapapun banyaknya dosa kita yang telah kita laksanakan sebelumnya, maka juga akan dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang kedua. Selanjutnya, amalan yang sangat dianjurkan pada bulan suci Ramadan yaitu sedekah. Berbagi. Marilah kita mensedekahkan harta yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, hanya sebagian saja yang diminta. Seperti apa yang dikatakan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran, "Ya ayyuhalladzina amanu." Wahai orang-orang yang telah berikrar bahwa saya beriman kepada Allah, "Anfiqu mimma razaqnakum min qabli ay ya'tiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin." Ya, anfiqu mimma razaqnakum. Nafkahkanlah sebagian, jadi hanya sebagian saja yang diminta oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
bukan seluruh harta kita, tapi hanya sebagian saja. Anfiku, nafkahkanlah sebagian hartamu, mimma razaqnakum min qabli ayyatiya ahadakumul maut, sebelum engkau didatangi kematian, sebelum ajal mendatangimu. Ya, karena hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di alam kubur sana, di alamul barzakh di sana, betapa banyak saudara-saudara kita yang menyesal ingin kembali di dunia. Apa tujuannya? Seperti apa yang dikatakan dalam Al-Quran, fayaqul rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Wahai Allah, seandainya ya umur saya ini bisa diakhirkan, kembalikan saya di dunia. Seandainya saya bisa dikembalikan saya di dunia, kembalikan saya ya Allah. Dia minta kepada Allah, tujuannya apa? Ya, hanya ingin bersedekah saja. Fa'as-saddaq, saya ingin bersedekah. Ya, tapi apa kata Allah Subhanahu wa taala? Itu sudah tidak akan mungkin lagi. Makanya sebelum datang penyesalan itu, marilah kita, apalagi bulan ini adalah bulan Ramadan, bulan yang dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala, kita mesti harus bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, amalan yang sangat dianjurkan pada bulan suci Ramadan ini, yaitu qiraatul Quran. Ya, kita harus memperbanyak membaca Al-Quran. Ya, harus dalam bulan ini ada target yang kita harus ingin capai. Misalnya, saya harus menghatamkan Al-Quran Ramadan ini 3 kali. Ya, saya harus menghatamkan Al-Quran pada Ramadan ini 4 kali. Dan seterusnya, lebih banyak, lebih baik. Bukankah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadisnya, "Man qara'a harfan min kitabillah." Man qara'a harfan min kitabillah. Barang siapapun yang membaca Al-Quran 1 huruf saja, falahu bihi hasanah, maka baginya dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala 1 kebaikan. Wal hasanatu bi asyri amsalihha. Kemudian 1 kebaikan itu dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi 10 kebaikan. Ya, betapa banyak. Ya, kemudian Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam melanjutkan hadisnya, la aqulu alif lam mim harfun. Ya, saya tidak mengatakan bahwa engkau membaca alif lam mim dihitung 1 huruf. Walakin alifun harfun wa mimun harfun wa lamun harfun. Akan tetapi jikalau engkau telah membaca Al-Quran alif lam mim, maka alifnya dihitung 1 huruf, lamnya dihitung 1 huruf, mimnya dihitung 1 huruf, berarti sudah 30 pahala yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala hanya dengan membaca alif lam mim saja. Apatah lagi jikalau kita membaca Al-Quran di bulan ini, ya, 1 juz, 2 juz dalam setiap harinya, betapa banyak pahala yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, saudaraku semua dimanapun antum berada, marilah kita betul-betul mengamalkan amalan-amalan yang sudah disunnahkan oleh Rasulullah di dalam bulan Ramadan ini. Karena bulan ini semua amalan-amalan yang telah kita kerjakan, insya Allah dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jikalau bulan ini, jikalau Ramadan ini kita malas beribadah, kita malas melakukan amalan-amalan saleh, maka jangan lagi ditanyakan di luar bulan suci Ramadan. Sekali lagi, jikalau bulan ini, jikalau bulan Ramadan kita malas melakukan amalan-amalan saleh yang telah diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya, maka jangan lagi ditanyakan di luar bulan suci Ramadan. Jadikanlah Ramadan tahun ini sebagai Ramadan yang terbaik di antara semua Ramadan yang telah kita lewati. Saya kira cukup dari saya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita semuanya kesehatan, sehingga
kita betul-betul mempergunakan bulan ini, bulan Ramadan ini dengan apa? Tentunya dengan amalan-amalan saleh. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.